Selamat sore kepada para mahasiswa. Hari ini Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Kita menginjak pada bab 2, yaitu konsep manajemen strategik. Ya, pada sore hari ini konten yang akan dibahas adalah hakikat manajemen strategik. Kedua adalah konsep dasar manajemen strategik, dan ketiga adalah tahapan manajemen strategik. Ya. Kemarin ada mahasiswa yang menanyakan bagaimana atau kapankah suatu perusahaan itu dapat melakukan sinkronisasi, khususnya untuk 3 strategi ini. Untuk itu nanti kita akan bahas pada akhir sesi ini, ya, karena pada akhir sesi ini kita juga masih akan melihat strategi yang akan kita bahas, akan kita ulang lagi atau akan kita perdalam, ya, khususnya pada tahapan manajemen strategik. Ya, itu nanti akan kita ulas lagi. Oleh sebab itu, maka pada hari ini kita akan membahas yang pertama adalah hakikat manajemen strategik. Pengertian strategik kemarin kan sudah dijelaskan, ya, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen. Ya, manajemen dalam hal ini adalah manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi. Jadi seluruh jajaran organisasi itu harus mengimplementasikan, ya, strategik ini. Pada hakikatnya manajemen strategik adalah proses pengambilan keputusan, ya, proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi yang efektif, atau dalam arti kata lain yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan. Itu menurut Homer dan Willem, ya. Di situ dijelaskan bahwa hakikat manajemen strategik adalah proses pengambilan keputusan, tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi, ya, itu. Apa sih esensinya daripada manajemen strategik? Tadi sudah dijelaskan, esensi dari manajemen strategi adalah pengembangan daya saing perusahaan, ya, pengembangan daya saing perusahaan, ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai pesaing yang banyak, ya, mempunyai pesaing yang kuat, ya. Bagaimana dia bisa mengadaptasi atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan, ya, karena ada persaingan, ada perubahan-perubahan kebutuhan konsumen dan lain-lain. Karena strategi di sini adalah mengacu pada perubahan-perubahan kebutuhan konsumen. Bukan karena kalau yang lalu-lalu adalah kita fokusnya adalah bagaimana memproduksi dan mengefisiensi. Dengan adanya perubahan permintaan atau kebutuhan konsumen, maka persaingan akan menjadi panjang, ketat, dan lain-lain, sehingga harus membentuk semacam analisis SWOT, ya, karena perubahan-perubahan itu bisa berdampak, ya, sangat besar bagi perusahaan. Jadi esensinya tadi adalah pengembangan sumber daya perusahaan, ya, yang bersifat
baik yang bersifat nirlaba atau maupun laba ya, dijabarkan atas mungkin kita bisa melihat ya pengembangan daya saing itu yang bagaimana. Satu, pertumbuhan dan berkelanjutan, artinya tumbuh terus, tidak hanya sekarang tetapi tumbuh akan bertahun-tahun ya. Untuk meningkatkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ya, antar dan inter SDM ya, termasuk siklus perusahaan di dalam ketidakpastian dalam mengambil risiko ya. Jadi itulah sebabnya kenapa, karena ada perubahan permintaan atau perubahan kebutuhan konsumen sehingga persaingan makin meningkat, risiko juga makin besar ya. Karena perubahan-perubahan itu maka diperlukan adalah strategi ya. B adalah tadi yang pertumbuhan berkelanjutan. Jadi cara yang kedua adalah berpikir strategik. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir strategik? Yaitu penyatuan faktor-faktor ya yang mendukung daya saing dalam organisasi ya. Penyatuan daya saing dalam organisasi atas perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Perubahan internal yang bagaimana? Perubahan internal mungkin tekanan-tekanan ya dari luar membuat atau menjadikan perusahaan itu dituntut untuk satu, meningkatkan ya, kemampuan atau kapabilitas, menuntut perubahan-perubahan dalam pelayanan dan lain-lain ya itu. Sedangkan eksternal ya perubahan lingkungan seperti tadi sudah dijelaskan, adanya persaingan ya yang makin meningkat ya. Realisasi dari pikir strategis itu dapat ya ditunjukkan ya oleh konsep masukan, khususnya proses keluaran dalam mengelola perubahan ya, maupun menurut peluang maupun ancaman ya dalam melaksanakan kegiatan, mengeliminir kelemahan. Jadi artinya bagaimana membuat kelemahan-kelemahan itu bisa tereliminir sehingga dapat mencapai tujuan ya. Manajemen strategik yang tadi sudah dijelaskan adalah implementasi ditentukan oleh tahapannya. Jadi manajemen strategik itu dalam implementasinya ditentukan lewat tahapan-tahapan ya. Pertama ya, adalah identifikasi internal dan eksternal ya. Identifikasi internal dan eksternal. Internal adalah di dalam perusahaan sendiri, baik kemampuan, kapabilitasnya, teknologinya dan lain-lain. Sedangkan eksternal ya adalah ancaman tadi ya, ancaman dan peluang ya. Itu adalah pertama ya, mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua adalah merumuskan strategi. Ya tadi sudah pengamatan lingkungan. Yang kedua adalah merumuskan strategi. Strategi apa yang akan diambil atau yang akan dipilih dari berbagai macam-macam strategi. Karena nanti kita akan bisa melihat ya jenis-jenis strategi itu apa saja. Apa strategi itu apa saja yang Anda ketahui ya. Sedangkan tahap selanjutnya adalah begitu sudah merumuskan ya, sudah dipilih salah satu,
adalah bagaimana mengimplementasikan, ya. Jadi mengimplementasikan strategi, ya. Jadi di situ strategi yang dipilih diimplementasikan, jadi diterapkan di dalam perusahaan, ya. Terus yang terakhir adalah evaluasi, ya, evaluasi strategi. Jadi evaluasi itu mengevaluasi apakah hasil strategi yang dipakai itu memberikan dampak yang positif, ya, atau tidak. Artinya positif, ya Bu, apakah kinerja katakanlah sesuai dengan yang diharapkan atau justru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itulah bagaimana tahapan-tahapan dalam strategi, ya. Itu faktor lingkungan, ya, tadi akan saya jelaskan lagi. Faktor lingkungan itu apa saja, ya? Yang internal kita akan bahas dulu yang internal. Yang internal itu katakanlah internal perusahaan, ya. Jadi bisa dikatakan satu, ada sumber daya manusia, kemampuan. Ini sebenarnya menjadi pembeda nanti, ya, karena dengan memilih sumber daya manusia yang capable atau yang mempunyai kemampuan yang baik, ya, akan bisa membedakan dengan perusahaan lain, ya. Itu adalah faktor lingkungan internal. Lingkungan selanjutnya adalah kapabilitasnya, ya, kompetensi intinya, ya. Jadi sebenarnya internal itu ini adalah kekuatannya, dengan sumber daya manusia yang bagus, mempunyai kapabilitas dan kompetensi inti, itu akan mempunyai kekuatan yang cukup besar dalam menerapkan manajemen strategik, ya. Diperlukan atau dikaitkan dengan penerapan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Nggak mungkin, ya, suatu perusahaan tanpa visi, ya, atau tanpa misi juga, tanpa visi, ya. Misi itu mengikuti daripada visinya, ya. Jadi visi itu adalah jati diri, ya. Saya ingin jadi apa, ya. Saya ingin jadi apa. Misinya itu sebagai pembeda, justifikasi, ya. Jadi pembeda khususnya untuk pabrik atau untuk suatu perusahaan yang memproduksi, itu pembedanya di sini, ya, misinya. Tujuannya, jadi tujuan atau standar. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa penetapan manajemen strategik itu harus terkait dengan visi, misi, dan tujuan, ya. Jadi dalam hal ini jawaban terhadap perancangan strategi disusun menurut, ya, kemarin sudah dijelaskan tingkatnya corporate, bisnis, dan fungsional. Jadi strategi di sini, ya, merupakan hierarki, ya, strategi. Yang berikutnya adalah apa fungsi, tujuan, dan manfaat daripada manajemen strategik itu apa kira-kira. Kita kan bisa ini, ya,
Jadi dalam sebuah organisasi yang terlibat lebih dari satu elemen, ya, pembentuk dari keadaan internal, ya. Jadi organisasi terlibat lebih dari ada satu elemen pembentukan keadaan internal dan berbagai penampilan organisasi lainnya seperti kompetitor, ya. Ini tadi yang internal dan penampilan kompetitor adalah eksternal, ya. Jadi manfaat daripada manajemen strategik adalah membuat keputusan, ya, menyusun rencana strategik, ya, serta meninjau dan mengevaluasi. Jadi itu tadi manfaat dalam manajemen strategi, mempunyai fungsi adalah keputusan, menyusun rencana strategik, serta meninjau serta mengevaluasi strategi. Ya, ini sebenarnya juga tahapan-tahapan, ya, daripada tadi, ya, strategik, ya, menyusun strategik serta evaluasi strategik, hampir nggak jauh berbeda, cuman karena pengarangnya yang berbeda, ya. Tujuan manajemen strategik itu adalah melaksanakan, ya, mengevaluasi strategik yang dipilih secara efektif dan efisien, ya. Itu mengevaluasi kinerja, memperbarui strategi, meninjau kekuatan dan kelemahan, melakukan inovasi atas produk, ya. Jadi di sini akan saya jelaskan lagi manfaat, ya, manajemen strategi memungkinkan suatu organisasi, ya, untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan. Jadi reaktif itu begitu keadaannya sudah gawat baru bereaksi, tapi kalau proaktif sebelumnya kita sudah ada respon dulu. Ya, kita jelaskan kalau manfaatnya menurut David, ya, dalam Rahmat ini, bahwa menurut manfaat daripada strategik adalah manfaatnya finansial dan non finansial. Jadi yang dari beberapa tadi kita bacakan, cuman kalau menurut Rahmat, ya, itu dibedakan menjadi financial dan non financial. Nah, itu. Sekarang kita akan menjelaskan, ya, khususnya untuk konsep. Konsep itu menggabungkan, ya, kebijakan bisnis dengan lingkungan dengan tekanan yang strategik, ya. Artinya menggabungkan, ya, kebijakan bisnis dengan lingkungan, ya. Kebijakan itu adalah bagaimana mengambil keputusan, ya. Artinya di sini sudah mengimplementasikan, ya, di situ sudah mengimplementasikan strategik, sehingga konsep dasar di sini adalah menggabungkan, ya, kebijakan bisnis dengan lingkungan dengan tekanan yang strategik. Tekanannya itu dari mana? Dari internal atau eksternal, ya. Manajemen strategi merupakan tugas penting yang khususnya manajer, ya, sehingga berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen, yang gitu tadi sudah dijelaskan, ya, itu kedudukan dan pentingnya manajemen strategik, yaitu manajemen strategik dapat membedakan seberapa baik suatu organisasi dalam mencapai kinerja, ya. Pentingnya strategi itu adalah membedakan seberapa baik, ya, organisasi dalam mencapai kinerja, menghadapi perubahan situasi dan kondisi
seberapa kecil pun harus direspon oleh manajemen. Manajemen strategik menjadi penting karena terlibat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Ya, jadi itu tadi artinya pentingnya strategik, yaitu sebagai membedakan. Kedua adalah menghadapi perubahan ya, situasi yang kondisi yang harus segera direspon. Ketiga, karena pentingnya keterlibatan itu bahwa setiap keputusan itu dibuat oleh manajer. Ya. Model manajemen strategik itu bagaimana? Model manajemen strategik ya, kita banyak ya, sekarang sudah banyak bermunculan karena situasi perubahan itu menjadi lebih kentara ya daripada kenyamanan ya. Perusahaan sekarang sudah tidak begitu nyaman lagi di dalam berbisnis karena adanya banyak pesaing, adanya perubahan ya, sehingga banyak strategi perusahaan memunculkan ya strategi ya, seperti contohnya adalah GE atau General Electric ya, dan Boston Consulting, jadi Boston Consulting Group ya, BCG ya. Jadi di situ ikan bisa melihat peningkatan risiko kesalahan, biaya ya, mengimplementasinya dalam menjaga perusahaan untuk tetap kompetitif di lingkungan yang serba berubah ya. Nanti akan kita bahas juga ya mengenai General Electric, Boston Consulting Group atau BCG ya. Itu perubahan ke arah globalisasi membuat perusahaan mengubah strateginya ya. Itu tadi, dengan adanya perubahan global strategik itu mengubah perusahaan itu mengubah strateginya untuk merebut pasar, untuk bersaing secara global. Ya, itu contohnya seperti ya, sudah globalisasi, itu dampaknya daripada adanya perubahan-perubahan e-commerce, itu juga mengubah ya, perilaku orang pengguna internet ya, dalam berlangganan atau pemasok atau bertransaksi atau cara kerja perusahaan secara internal ya. Jadi dua hal tersebut ya, katakanlah globalisasi, e-commerce, itu adalah merupakan tantangan bagi manajemen strategik saat ini ya. Perkembangan model dalam manajemen strategik ya, awalnya pemikiran strategik itu mengelola organisasi sederhana. Jadi perusahaan kecil butuhnya hanya dana, dikelola, keputusannya pun diambil oleh pemiliknya ya. Ketika lingkungannya stabil, perencanaan strategikannya menitik beratkan pada pemenuhan standar operasional ya, contohnya keuangan dan kekurangan dana atau produktivitas ya. Tuh. Berbeda ketika lingkungan sering berubah dan cenderung memiliki tingkat turbulence ya. Manajemen tidak hanya dituntut mengantisipasi ya, arti mengantisipasi masa depan, tetapi diminta mempengaruhi masa depan juga ya, mengatasi masa depan tapi juga diminta untuk mempengaruhi masa depan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, manajer tidak hanya dituntut yang mempunyai kompetensi di bidang kegiatan,
yang berkaitan dengan internal perusahaannya. Jadi tidak hanya kapabilitas mempunyai kemampuan di dalam internal perusahaan, tetapi juga dituntut ya bahwa manajer mampu menghadapi, mencermati situasi di luar lingkungan perusahaan. Ya, itu. Atau kata lain, bahwa manajer mampu beradaptasi terhadap perubahan di luar perusahaan. Apa ciri-ciri khusus daripada manajemen strategik? Ciri khusus adalah penekanan pada pengambilan keputusan strategik. Ya. Jadi kita harus tahu inilah yang membedakan bahwa keputusan strategik dengan keputusan lain akan berbeda. Kalau keputusan lain mungkin tidak perlu melihat lingkungan internal, eksternal, perubahan, dan lain-lain. Sedangkan pengambilan keputusan strategik ini ya tidak seperti keputusan yang lain. Keputusan strategik berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya per bagian atau departemen, tetapi juga untuk keseluruhan. Bila lingkungan berubah, perusahaan cenderung terbiasa ya. Bila lingkungan stabil, perusahaan cenderung terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sehari yang bersifat sederhana. Misalnya pemenuhan standar operasional, menetapkan keuangan, produk, pemasaran, dan lain-lain. Ya. Sekarang kita akan bisa melihat bahwa tantangan atau tahapan dalam perkembangan manajemen strategik itu bagaimana? Apakah suatu perusahaan itu muncul langsung membuat strategi? Tidak ya. Jadi kita bisa melihat di sini, bila suatu perusahaan masih kecil, tidak ada pesaing, tidak ada tangan, ya artinya dalam kondisi stabil, ya dia hanya dibutuhkan ya katakanlah anggaran dan pengawasan keuangan. Ya itu kalau yang sederhana. Jadi tahapan-tahapan dalam pengembangan manajemen strategik adalah satu. Ya, jadi tadi sudah saya berikan contoh ya, contoh yang perusahaan kecil ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas atau efektivitas dalam efisiensi dalam biaya. Ya, itu dalam keadaan stabil, tidak ada hambatan apapun. Tetapi yang namanya tahap perkembangan itu makin lama makin berat, adanya pesaing ya, atau perubahan-perubahan di dalam kebutuhan konsumen ya. Itu jadi tahapan dalam perkembangan itu adalah satu, anggaran dan pengawasan keuangan. Ini yang paling sederhana yang tadi saya beri contoh. Dua adalah perencanaan berbasis pengalaman. Apa bedanya dengan yang pertama? Ya, nanti akan kita jelaskan di situ. Ketiga adalah perencanaan yang berorientasi keluar. Ya, dan tahapan yang keempat adalah manajemen strategi. Nah, kita tadi sudah menjelaskan ya tahapan anggaran. Ini perusahaan yang kecil atau perusahaan-perusahaan yang dalam keadaan stabil ya. Jadi anggaran dan pengawasan keuangan. Jadi mencari pengendalian lebih baik melalui pemenuhan anggaran karena stabil, jadi tidak ada hambatan apapun ya. Pada tahap ini yang pertama kali dikenal ya oleh
karena dikenalkan oleh pimpinan, tadi sudah dijelaskan ya, di mana lingkungan organisasi beroperasi dalam situasi yang stabil ya, dan ya cukup stabil atau stabil ya, stabil cukup tinggi. Nah, model ini biasanya dipakai oleh organisasi yang relatif baru maupun perusahaan yang relatif berukuran kecil ya. Di situ itu adalah anggaran dan pengawasan keuangan, itu adalah tahap yang pertama ya. Jadi yang tahap pertama itu bersumber dari pikiran pimpinan perusahaan ya. Perencanaan belum bisa disebut strategi karena hanya memiliki dimensi waktu yang singkat ya, dimensi waktu yang singkat, dan hanya pikiran daripada pemimpin ya. Dalam tahap ini bertujuan untuk mewujudkan mekanisme produksi dan efisiensi. Tadi sudah jelaskan ya, bahwa tahap pertama karena dengan adanya stabil yang cukup tinggi, maka mekanisme adalah produksi dan efisiensi karena tidak ada pesaing ya. Target yang dijadikan ukuran adalah penilaian ya. Jadi bagaimanapun kinerjanya harus dinilai, apakah memenuhi anggaran yang tadi ditetapkan atau tidak ya. Jadi di situ. Yang kedua, perencanaan berbasis peramalan. Jadi di sini sebenarnya tahap kedua ini tidak jauh berbeda ya dengan model yang pertama ya. Jadi anggaran dan pengawasan keuangan. Tahap pertama itu tidak jauh berbeda ya dengan tahap yang kedua ya, karena semua itu konsep teknik dan analisisnya digunakan pada dalam model tahap pertama ya. Contohnya dalam peramalan itu menggunakan ya, data historis. Kita ambil contoh, perusahaan ingin menaikkan penjualan 10% atau 15% atau 70%, itu adalah data historis sebelumnya ya. 70% atau 10% atau 20% data historis sebelumnya ya. Itu. Jadi pada tahap ini dilakukan pemrograman dan penganggaran untuk jangka panjang ya. Ini juga belum disebut dalam hal ini adalah strategik karena masih memakai data historis ya. Sedang selanjutnya adalah perencanaan berorientasi keluar. Apa perencanaan berorientasi keluar? Pada tahap ini ya sudah mulai mengetahui berbagai konsep dan analisis ya. Jadi konsep dan analisis disebabkan adanya tadi persaingan yang tajam berdampak terhadap perubahan. Jadi persaingan itu bisa mengubah pandangan organisasi terhadap perilaku lingkungan. Ya. Kita ambil contoh saja dalam persaingan yang tidak sehat, artinya jor-joran menurunkan harga. Justru yang untung adalah pelanggan atau konsumen. Perusahaan akan mengalami kerugian. Ya. Sehingga perilaku konsumen pasti nanti akan mencari yang lebih rendah lagi ya. Mengubah pola pikir strategik dalam manajemen organisasi dikenal dengan model manajemen strategik. Jadi mengubah pola pikir ya dalam memanage organisasi dikenal dengan model manajemen
strategi. Dalam situasi kondisi organisasi yang tidak stabil, semula organisasi memfokuskan pada efisiensi dan bidang produksi, maka akan menjadikan perusahaan mencari konsep strategi yang tepat. Jadi dalam keadaan tidak stabil, perusahaan tidak akan nyaman. Dia harus berubah bagaimana perilakunya, bukan hanya perilaku pimpinan, tapi juga perilaku dari sumber daya manusianya sendiri yang ada di internal perusahaan. Dituntut bagaimana suatu karyawan mempunyai kompetensi yang tinggi, mempunyai inovasi. Nah, disitulah muncul. Jadi peralihan pemenuhan kebutuhan yang tadi dijelaskan, bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen, jadi yang tadinya adalah orientasi produk ke orientasi pasar, dan tadi orientasi produk yang efisien, sekarang perusahaan mengarahkan berorientasi kepada pasar, artinya memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu organisasi harus berpikir secara strategik. Itu. Sedang tahap keempat, itu tadi adalah manajemen strategi. Karena mengelola seluruh potensi sumber daya manusia guna mengembangkan keunggulan persaingan dalam menciptakan jalannya organisasi yang akan datang. Perencanaan di dalam menerapkan fungsi manajemen, tapi perencanaan saja tidak cukup. Karena fungsi manajemen kan banyak-banyak, ada perencanaan, planning, organizing, dan lain-lain. Tidak cukup untuk mengonsumsi. Jadi perencanaan tidak cukup untuk memobilisasi sumber daya dan dana di dalam menjalankan atau mengoperasikan organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen lainnya, itu khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan, sehingga inilah yang melandasi munculnya manajemen strategi. Kita akan meneruskan elemen-elemen dasar. Tadi sudah dijelaskan menyinggung mengenai tahapan dan lain-lain. Itu kita jelaskan dalam hal ini elemen dasar daripada manajemen sumber daya elemen dasar daripada manajemen strategi, bukan sumber daya manusia tapi manajemen strategi. Ini menurut Whelan dan Hunger, itu meliputi tadi pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan ini bisa eksternal dan internal. Perumusan strategi dari banyak strategi itu nanti akan diambil pilihan, baru nanti diimplementasikan. Strategi itu diimplementasikan. Dan yang tahap yang terakhir itu adalah evaluasi dan pengendalian. Pengamatan lingkungan
ya. Kita akan jelaskan tadi ya satu-satu dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian. Kita akan jelaskan pengamatan lingkungan. Bagaimana mengamati lingkungan? Yaitu memonitoring, mengevaluasi, mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal maupun internal, ya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang strategik, ya, itu. Ya, pengamatan ini bisa disebut ya pengamatan lingkungan melalui analisis SWOT, ya, strength, ya, strength, weak, ya, opportunity, dan treatment, ya. Formulasi strategi adalah mengembangkan rencana jangka panjang yang mengelola secara efektif peluang dan ancaman lingkungan internal serta eksternal, ya, untuk mengetahui bagaimana atau dalam pengambilan keputusan itu akan diambil, ya. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan. Jadi merumuskan strategi itu meliputi satu, misi perusahaan, tujuan yang dapat dicapai, dan pengembangan strategi, ya, dan penetapan pedoman kebijakan. Misi yang kita jelaskan. Jadi merumuskan strategi harus ya terkait dengan misi, ya, visi juga. Artinya visi itu adalah impian, ya, seseorang atau pemilik ingin jadi apakah sih perusahaan ini, ya. Jadi keterkaitannya perumusan strategik itu adalah visi, misi, ya. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan ya berdirinya suatu organisasi, ya. Pernyataan organisasi mengidentifikasi tujuan mendasar yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tadi ya sudah kita jelaskan bahwa misi itu adalah membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau visinya semua orang mungkin bisa saja ingin jadi ini, ingin jadi ini, tapi bagaimana misinya? Ya, itu. Misi mengembangkan harapan pada karyawan, ya. Misi dapat ditetapkan secara sempit maupun secara luas, ya. Misi secara sempit adalah ada bisnis organisasi, secara jelas menjalankan aktivitas dan lain-lain, ya, itu. Tadi visi, misi, tujuan, hasil akhir dari perencanaan, ya. Tujuan itu merupakan hasil akhir aktivitas dari perencanaan, ya. Pencapaian tujuan perusahaan itu merupakan hasil, ya, penyelesaian misi, ya. Dan selanjutnya adalah visi, misi, tujuan, dan yang ketiga adalah strategi, merupakan perumusan perencanaan secara komprehensif, ya, menyeluruh, ya. Jadi strategi itu bukan hanya per bagian tapi secara menyeluruh, ya. Nanti kita jelaskan khususnya mengenai tiga level yang membentuk semacam
hierarki, ya. Itu strategi tujuan adalah memaksimalkan keunggulan kompetitif, ya, dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing, ya. Dan keempat adalah kebijakan, jadi visi dan misi, ya. Visi dan misi tadi sudah jelas, ya, tujuan, strategi, dan keempat adalah kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu adalah suatu implementasi, ya, pedoman luas untuk mengambil keputusan secara keseluruhan, ya,